baiklah, saya ingin membagikan apa yang saya tahu tentang kitab Ayub ini, ya. Semoga bisa menyemangati kita. Saya tidak bilang bahwa ada hal-hal yang saya katakan ini adalah semuanya final. Jadi ada memang yang memang tidak dikatakan. Jadi saya juga tidak mau mengatakan apa yang tidak dikatakan. Contohnya tadi Ko Henry bertanya tentang apakah istri Ayub ini istri yang baru atau istri yang lama? Nah, jadi itu pertanyaan yang cukup kritis, ya. Jadi beberapa orang mungkin pengen tahu juga gitu kan. Nah, terus terang saya tidak pernah tanya juga itu kok. Saya nggak tahu, Virgo nanya nggak itu? Ada itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan Ko Henry cukup challenging, ya. Jadi kalau dibilang apakah istrinya lama baru, tidak disebutkan. Begitu. Kalau seandainya istrinya masih ada di situ, tentulah Tuhan juga mungkin mengatakan doalah untuk 3 teman kamu dan istri kamu yang di situ. Nah, tapi nggak disebutkan juga. Tetapi logikanya kalau nggak disebutkan tidak berarti juga ada yang baru. Karena yang baru juga tidak disebutkan. Ya, jadi sepertinya tentang hal ini memang tidak ada satu kejelasan, begitu ya. Nah, mungkin bisa menuliskan cerita lanjutan, ya, berupa sesuatu seperti novela atau sesuatu seperti, ya, misnah begitu ya. Istri Ayub, nah, cerita tentang istri Ayub. Nah, buatlah ceritanya bagaimana dia bertobat dan akhirnya dia kembali, dia melihat Ayub setia gitu ya. Mungkin bisa menjadi bahan gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Baiklah, saya akan bahas dari Ayub pasal 1 dan kedua dulu. Jadi kira-kira kan susunannya begini. Ayub, ya, Ayub pasal 1 sampai 2 ini berbicara tentang satu prolog, ya. Prolog dalam bentuk prosa. Jadi bukan puisi tapi prosa, di mana ada satu cerita, satu narasi tentang bagaimana si Ayub itu dicobai sesuai dengan usulan daripada iblis, begitu kan? Iblis mengusulkan agar si Ayub ini dicobai. Karena selama ini kan hidupnya baik-baik saja, mendapat banyak berkat. Kemudian iblis mengatakan, ya tentu saja dia setia kepada engkau, tentu saja dia baik-baik saja karena kamu memberkati dia. Coba kamu ambil semuanya. Kalau kamu ambil semuanya, maka kemungkinan dia akan meninggalkan kamu. Maka kemungkinan dia tidak akan setia kepada kamu. Nah, itu adalah satu proposal daripada iblis. Begitu. Dan sebelumnya Tuhan memang semangat, memang dia bangga dengan Ayub dan dia mengatakan tidak ada orang seperti begini. Ya. Jadi atas dasar itu maka Tuhan mengatakan, oke, kamu bisa mencobai dia. Nah, dari sini sebenarnya ada pesan teologis yang bisa kita ambil bahwa sebenarnya iblis tidak bisa melakukan apa-apa tanpa seizin Tuhan. Terlebih bagi kita orang percaya, sebenarnya iblis tidak bisa melakukan apa-apa tanpa seizin Tuhan. Nah, ini bisa menjadi satu pemahaman teologis yang membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkaitan dengan persoalan-persoalan, tantangan hidup, penderitaan, bahkan berkaitan dengan takut hantu misalnya. Kalau kita takut hantu, ini sebenarnya bisa jadi dasar bahwa setan, kuntilanak, gondoruo atau apapun tidak akan bisa menyentuh kamu tanpa seizin Tuhan. Jadi ini dasar untuk kita yang mungkin ada takut hantu atau takut setan atau takut roh jahat. Ini tak akan ada yang bisa makhluk-makhluk itu bisa lakukan terhadap kita tanpa seizin Tuhan. Nah, itu satu pemahaman yang baik untuk kita, sehingga kita mempunyai satu confidence, satu kepercayaan diri, satu iman, satu sukacita, satu keyakinan, damai sejahtera, bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa dilakukan oleh setan, oleh iblis terhadap kita tanpa seizin Tuhan. Nah, dari sini kita bisa belajar itu.
Pasal 1 sampai pasal 2. Pasal 3 sampai pasal 31 ini ada satu siklus ya. Tepatnya 3 siklus sebenarnya. 3 siklus pembicaraan antara teman-teman Ayub yang bernama Elifas, kemudian Bildad, dan Zofar ya. Ada 3 temannya itu. Jadi 3 temannya ini pada dasarnya secara umum menuduh bahwa Ayub ini telah berbuat dosa sehingga karena dosanya maka dia menderita. Makanya saya tidak mengharuskan kita harus membaca semua hal pada pasal 3 sampai pasal 31 karena sebenarnya intinya sama. Bahwa mereka menuduh Ayub berbuat dosa karena dosanya maka dia menderita. Intinya sih itu, ya. Dan kemudian Ayub menjawab ya. Ayub menjawab bergantian. Habis Elifas ngomong, Ayub menjawab. Bildad ngomong, Ayub menjawab. Zofar ngomong, Ayub menjawab. Dan itu suatu pola yang sama mulai dari pasal 3 sampai pasal 31. Nanti pasal 32 dikatakan mereka sudah kapok setelah 3 kali siklus. Ya, 3 kali siklus ya. Ini polanya berulang terus. Elifas, Ayub, Bildad, Ayub, Zofar, Ayub. Mereka menuduh Ayub, kemudian sampai 3 kali terjadi. Pasal 32 ayat 1 kita bisa baca, bisa lihat di sana ya. Apa dikatakan? Ada yang bisa bantu bacakan? Ya, pasal 32 ayat 1. Tak mau menjawab dia lagi ya. Tak mau menjawab dia lagi itu pasal 32 ayat 1. Sudah 3 kali siklus, 3 kelompok pembicaraan ini berulang-ulang disampaikan kepada Ayub sampai akhirnya mereka udah nggak mau ngomong lagi. Karena apa? Karena Ayub menjawab terus. Dan ketika Ayub menjawab mereka, Ayub sebenarnya sakit hati. Kita bisa melihat isi hati Ayub itu di pasal 19 ya, dari sini pasal yang ke-19 ayat yang ke-1. Silakan bantu baca lagi. Pasal 19 ayat 1 dikatakan apa? Tapi Ayub menjawab, "Mengapa terus kamu kecam dan kamu siksa dengan perkataan?" Ya, dikatakan oleh Ayub, "Mengapa kamu terus mengecam saya? Mengapa kamu terus mengecam saya dengan perkataan kalian dan kamu menyiksa saya?" Jadi jelas di sini perasaan Ayub seperti apa terhadap perkataan-perkataan temannya. Dia merasa tersiksa, dia merasa tertekan, dia merasa dikecam. Dari 3 siklus pembicaraan ini. Begitu. Ya, jadi kita bisa mengerti di sini bagaimana perasaan Ayub, apa pemikiran teman-temannya, ya. Pemikiran teman-temannya sebenarnya hanya satu pola pemikiran teman-temannya. Bahwa dosa pribadi akan menimbulkan penderitaan. That's it. Itu aja yang dipahami teman-temannya tentang penderitaan. Tidak ada pengetahuan lain. Nah, di sini penting pengetahuan. Jadi karena mereka mengetahui bahwa penderitaan hanya bisa terjadi karena dosa pribadi, maka mereka melihat kehidupan itu seperti itu. Itu sebenarnya juga digambarkan di dalam kitab Taurat sebenarnya, ya, tentang bahwa kalau kita patuh Tuhan, kalau kita melakukan apa yang benar, kita akan diberkati. Kalau tidak, maka kita akan dihukum. Ya, memang ada pola seperti itu, pola seperti yang dikatakan oleh Musa di dalam kitab Ulangan, ya. Pola semacam deuteronomistik istilahnya gitu. Ya, seperti yang di dalam kitab Ulangan bilang begitu, kalau kita patuh, kita memegang perjanjian Tuhan, maka kita akan diberkati. Kalau tidak, maka kita akan dikutuk. Hanya itu saja. Sepertinya yang mereka ketahui. Tetapi sebenarnya penderitaan itu bisa timbul karena beberapa hal. Pertama, karena dosa pribadi bisa, ya. Karena dosa pribadi, ini alasan-alasan mengapa penderitaan timbul. Karena dosa pribadi ini bisa konsekuensi
Bisa konsekuensi logis dari apa yang kita lakukan. Ya. Dosa pribadi bisa. Yang kedua, selain dosa pribadi, dosa orang lain. Dosa orang lain. Saya kasih contoh, ada seorang di di lingkungan saya waktu saya masih remaja ditangkap dan dipukul oleh seorang yang mengaku adalah intel atau polisi. Ya, terlepas dari apakah benar tindakan polisi dan intel melakukan seperti itu, tapi dia dipukul dan dia merasa bingung, sedih, kecewa karena dia merasa dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Jadi waktu itu kami main bola, dia nonton, tiba-tiba ditangkap, dia dipukul oleh seorang yang mengaku aparat. Ternyata yang terjadi adalah bahwa wajah dia ini mirip dengan seorang pelaku kejahatan. Wajahnya mirip. Jadi dia melawan, dia bilang, bukan saya Pak, saya tidak buat apa-apa. Tapi dia sudah sempat dipukul. Nah ini kan suatu penderitaan karena dosa orang lain. Orang lain yang berbuat karena kesalahan orang lain, dia menderita. Ada banyak contoh lagi yang lain. Mungkin bisa kasih contoh yang lain untuk memperkaya contoh kita. Apa kira-kira dosa orang lain yang mengakibatkan kita atau lingkungan sekitar menderita? Ada contoh? Dosa orang tua bisa jadi ya. Misalnya orang tua berbuat salah, bisa konsekuensi logisnya bisa berakibat kepada anak ya. Apalagi? Ada? Tapi kira-kira mengerti lah ini maksudnya ya, bahwa dosa orang lain bisa mengenai kita loh. Bisa mengenai kita. Ini kita bisa menderita juga karena dosa orang lain. Ketiga, pencobaan. Pencobaan ini yang dialami oleh Ayub. Atau penganiayaan. Untuk orang Kristen misalnya, penganiayaan. Tuhan Yesus bilang bahwa kita dianiaya itu bukan karena salah kita. Nggak ada salah kita. Tetapi karena memang dikatakan bahwa dunia membenci kita. Dunia membenci Yesus. Begitu. Artinya tidak menerima kabar baik yang dibagikan. Sehingga orang Kristen bisa dianiaya. Bukan karena kesalahan kita. Ya, di dalam kitab Wahyu, kalau nanti kita baca dalam kitab Wahyu, ada terdapat banyak orang yang mati, martir, syahid, bukan karena kesalahan mereka. Tetapi justru dikatakan di dalam kitab itu bahwa Tuhan semangat dengan mereka. Tuhan bangga, Tuhan bersukacita terhadap mereka. Berarti dari kacamata Tuhan, dari perspektif Tuhan, bukan soal menderitanya, bukan soal matinya, tapi soal kesetiaannya. Jadi kesetiaan bagi Tuhan itu adalah matters. Kesetiaan itu buat Tuhan itu sesuatu. Bagi Tuhan kesetiaan itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat berharga. Sehingga ketika dia melihat Ayub setia, Tuhan bangga dengan Ayub. Bahkan dia katakan, Ayub kamu doa buat teman-teman kamu. Dan dia katakan kepada Elifas dan teman-temannya, kamu ngomong salah semuanya. Kamu tidak ngomong apa yang benar, tetapi Ayub ngomong yang benar, katanya. Begitu. Ya. Jadi buat Tuhan, faithfulness matters. Kesetiaan itu berharga bagi Tuhan. Jadi bukan soal penderitaannya. Karena bagi Tuhan penderitaan itu bisa berakhir dengan happy ending. Yang terjadi dengan Ayub adalah penderitaan yang berakhir dengan happy ending. Begitu juga di dalam kehidupan Kristiani,
penderitaan apapun yang kita alami, sakit, penyakit, penganiayaan dan lain sebagainya akan berakhir happy ending. Bukan soal kita mati, bukan soal kita menderita. Bagi Tuhan, kehidupan di dunia ini hanya sementara saja. Begitu. Jadi kesetiaan itu penting bagi Tuhan, ya. Nah, itu pasal 32. Kita kembali pada pasal yang ke-32, ya. Pasal 32 ada satu orang lagi yang bernama Elihu yang relatif lebih muda daripada Elifas, Bildad dan Zofar dan Ayub. Ini anak muda. Anak muda yang naif dan sedikit sombong. Walau sombongnya nggak kelihatan. Jadi Elihu itu dari 3 kali siklus pembicaraan antara Elifas, Bildad, Zofar dan Ayub, dia mengamati. Dia mengamati lalu berpikir bahwa penjelasan mereka, ngomongan mereka tidak ada yang tepat. Ya. Dia merasa bahwa pemikiran dia adalah pemikiran yang paling tepat. Maka dia bilang, saya tidak memihak Elifas, saya tidak memihak Bildad, saya tidak memihak Zofar, saya tidak memihak Ayub. Sepertinya dia mau bersikap netral. Walau pada akhirnya dia menyalahkan Ayub juga. Dan itu juga tidak kalah menyakitkan daripada Elifas, Bildad dan Zofar. Ya. Jadi sebenarnya sama saja Elihu dengan ketiga teman daripada Ayub. Jadi sebenarnya 11-12 orang bilang ya, sama saja ya. Juga tidak kalah menyakitkannya. Nah, kemudian pasal yang ke-38 setelah semua itu, pasal 38 Tuhan yang berbicara. Tetapi uniknya ketika Tuhan berbicara, dia tidak bilang, Ayub, di balik semua ini sayalah yang mengizinkan pencobaan itu terjadi. Unik. Karena sebenarnya pertanyaan Ayub adalah, kenapa saya begini? Tapi Tuhan juga unik cara ngejawabnya. Tuhan gak selalu menjawab apa yang ditanya secara langsung. Sama seperti Yesus ketika ditanya, dia kadang-kadang tidak langsung jawab. Kadang-kadang dia kasih pertanyaan lagi, atau dia kasih perumpamaan. Ya. Jadi pertanyaan Ayub tidak langsung dijawab. Ayub kan bertanya, kenapa saya menderita? Siapa yang berbuat begini? Kenapa? Kan gitu. Tetapi Tuhan justru bercerita tentang kemahatauan Dia. Tuhan justru memberitahukan kemahatauan Dia. Artinya apa? Tuhan mau bilang, Ayub, dengan cara mengeksplor, memberitahukan tentang alam semesta ini, Ayub, kau lihat alam semesta ini, Ayub. Tuhan seperti mau mengatakan, aku maha tahu, aku tahu apa yang aku lakukan. Trust me. Seperti itu, seolah-olah Tuhan itu mau bilang, aku tahu apa yang aku lakukan, percaya saya. Tuhan mau kasih tahu kemahatauan Dia dan kedaulatan Dia. Dan kemahakuasaan Dia. Jadi Tuhan mau kasih tahu, saya ini maha tahu, saya ini maha kuasa, saya maha berdaulat. Percaya deh sama gue. Gue tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu apa yang saya izinkan terjadi. Nah, ini juga sebenarnya membantu kita. Ada pesan teologisnya. Apa pesan teologisnya? Tuhan itu mengontrol segala sesuatu. Dia tahu apa yang terjadi. Bahkan dalam kitab Matius dikatakan, rambut kita pun Dia tahu. Jumlahnya berapa? Daun-daun yang gugur Dia pun tahu itu berapa. Tuhan itu maha tahu. Dia tahu apa yang terjadi dan Dia tahu apa yang Dia izinkan terjadi. Dia tidak jawab Ayub dengan cara, Ayub, aku loh yang mengizinkan itu. Dia nggak ada ngomong gitu. Tapi dia hanya ngomong tentang kemahatauan Dia, kedaulatan Dia, kemahakuasaan Dia. Dan itu menjawab lebih kepada
Ayub, dan akhirnya Ayub menyesal ya. Akhirnya Ayub menarik kembali perkataannya, dikatakan seperti itu ya. Lalu di pasal yang ke-42 setelah Tuhan berbicara di pasal 38, di pasal 42 ada epilog. Jadi epilog ini semacam penutup. Di sini berbicara tentang akhir kehidupan Ayub, dan dikatakan Ayub masih hidup 140 tahun lagi. Berdasarkan usianya, maka dapat kita perkirakan bahwa Ayub itu hidup sebelum Abraham. Abraham itu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, dan Ayub adalah di sini sebelumnya. Ayub itu sebelumnya. Dan dikatakan Ayub itu tinggalnya di Uz. Ya, di Uz. Uz ini tidak ada di dalam lokasi daripada Israel. Ya. Dan tidak terlalu jelas juga di mana, tetapi diperkirakan di sekitar Edom, ada yang bilang Arab Utara. Ya. Di sana. Dia bukan seorang Israel, dan dia kemungkinan adalah seorang Gentile ataupun orang bukan Israel. Tapi yang unik adalah bahwa apa yang dia lakukan itu mirip seperti Abraham, mempersembahkan korban, pemimpin daripada keluarga besar, dan dia juga dia juga mempersembahkan korban, tadi saya katakan ya, pemimpin keluarga besar, dan agak mirip dengan Abraham. Begitu. Nah, itu yang kita bisa ketahui di sini. Tapi yang mungkin menjadi pertanyaan adalah kenapa dia ini bisa ada di dalam Alkitab? Ya. Ya, kita kan coba mencari kritiknya. Ya, saya sangat semangat dengan kekristenan karena kita ini terbuka. Terbukanya itu terbuka untuk dikritik. Kita tidak coba untuk menutup-nutupi. Silakan, bahkan kita terjemahkan dan orang bisa mengkritik. Apa saja, secara historisnya kah, secara literalnya kah, ataukah secara teologisnya, silakan. Nah, itu bagusnya kekristenan itu terbuka. Ya, Alkitab sudah terbuka sejak dahulu dan siap untuk dikritik sampai kapanpun. Tapi puji Tuhan, selalu Alkitab sendiri bisa memberikan jawaban. Ya, kita bersyukur dengan itu ya. Nah, kenapa dia ada di dalam Alkitab? Kenapa Ayub ada di dalam Alkitab? Mungkin kita coba diskusikan aja sedikit ya. Dari Virgo mungkin ada pendapatnya? Karena ada bicara tentang Tuhan. Oke. Ada yang lain? Penggunaan Yahweh dan Elohim. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Ini sudut pandang yang berbeda dari sebuah pergumulan. Nah, biasanya kan kalau kayak itu kan sebuah akibat dari kejadian. Nah, yang di cerita ayat ini ada satu kejadian besar yang mengizinkan itu. Tapi bukan karena salahnya si Ayub, karena kan sepanjang sejarah di kitab perjanjian lama itu semuanya sebuah akibat karena berdosa, dosa. Oke. Oke. Ya, saya mau kasih tahu kita prinsip penerimaan kitab, termasuk penerimaan pengajaran doktrin, termasuk ya di dalam pemikiran orang Injili, bahwa kita menerima segala sesuatu itu, baik dia kanon, baik dia pengajaran, berdasarkan atas teks. Kita lakukan satu analisa terhadap teksnya, tetapi juga melihat historinya bagaimana. Historinya maksudnya seperti apa jemaat di awal menerima ini. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Yakobus pasal 5, Yakobus menerima tulisan Ayub dan dia mengatakan bahwa Ayub itu adalah seorang yang tabah. Artinya Yakobus sejak awal sudah menerima kitab Ayub.
Dan Tuhan Yesus juga di zaman dahulu juga sudah menerima itu dan tidak komplain dengan itu. Kitab Ayub, begitu juga dengan kitab yang kita pelajari dengan yang kemarin kitab Ester, juga sudah diterima oleh jemaat pada awalnya. Jadi cara kita belajar Alkitab itu bukan saja hanya melakukan analisa terhadap teksnya, tetapi juga lihat secara historisnya bagaimana. Yesus menerima itu, Yakobus menerima itu, kita pun menerima itu. Dan kontribusi daripada kitab Ayub ini sangat bagus sekali tentang penderitaan. Ya, tentang penderitaan, kemudian juga tentang bagaimana iblis tidak bisa melakukan apapun tanpa izin Tuhan. Nah, ini kan suatu pemahaman yang baik sekali yang memang diizinkan untuk kita memahaminya, begitu kan? Nah, itulah alasan kita menerima kitab Ayub. Ya kan? Nah, kemudian selain itu mungkin ini juga berkaitan dengan penjelasan barusan tentang siapa penulis kitab Ayub. Ya. Siapa penulis kitab Ayub? Penulis kitab Ayub tidak diketahui. Nah, kalau mendengar kata tidak diketahui, kita jangan terkejut karena zaman dulu orang tidak terbiasa menulis kemudian menulis namanya. Bahkan kitab Matius, Markus, Lukas tidak disebutkan. Jadi ketika Matius menulis Injil Matius, dia tidak sebutkan written by Matthew. Nah, orang zaman dulu itu nggak gitu modelnya. Beda dengan kita dalam budaya sekarang, seperti orang Barat terutama. Ya, dikatakan kalau orang Barat itu sangat penting nama kan, begitu. Nah, tapi buat orang zaman dulu mereka tidak selalu tulis namanya. Markus juga tidak tulis begitu. Waktu tulis Injilnya written by Mark, tidak. Ditulis oleh Lukas juga tidak tulis. Nah, jadi jangan berharap bahwa semua tulisan-tulisan di Alkitab itu selalu memberikan nama. Tetapi orang dahulu tahu, sesuatu komunitas itu tahu kitab mana, ajaran mana, doktrin mana yang mereka terima. Seperti yang saya katakan kemarin tentang regula fidei. Regula fidei ini adalah salah satu contoh bagaimana mereka sudah mempunyai pemikiran, pengajaran, hal-hal yang mereka terima bahkan sebelum kitab itu dituliskan. Saya kasih contoh. Murid-murid Yesus bisa menjelaskan nggak tentang kebangkitan Yesus sebelum Injil ditulis? Bisa jelasin nggak murid-murid Tuhan tentang kebangkitan Yesus sebelum Injil ditulis? Sangat bisa. Itu namanya tradisi verbal. Bisa nggak mereka menjelaskan tentang kematian Yesus sebelum Injil ditulis? Bisa. Mereka udah tahu secara verbal. Tulisan ini hanya catatan. Tetapi mereka sebenarnya sudah mempunyai apa yang disebut dengan regula fidei, mempunyai gambaran besar, mempunyai outline-nya bahkan sebelum kitab itu ditulis. Karena tradisi orang Yahudi, tradisi verbalnya itu sangat kuat. Bahkan Misnah itu adalah suatu hal yang mereka tulis dari abad ke-5 sebelum Masehi. Mereka bisa kumpulkan dan tuliskan pada abad ke-2 Masehi. Luar biasa. Abad ke-1, abad ke-2 mereka tulis. Dari abad ke-5. Kenapa? Karena tradisi verbal mereka sangat kuat. Transmisi verbal mereka sangat kuat. Jadi bukan soal udah ditulis kapan, bukan soal kapan ditulisnya, karena pada dasarnya mereka sudah tahu tentang hal-hal yang mau dituliskan. Itu, ya. Jadi transmisi verbalnya itu sangat kuat sekali. Nah, diperkirakan Ayub ini ditulis tentunya bukan sebelum Abraham atau pada saat peristiwa Ayub sudah punya tulisannya,
Ya. Tetapi diperkirakan adalah di era Musa, jadi kemungkinan ditulis oleh Musa sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, ditulis ulang oleh Musa. Itu perkiraan pertama. Ya, itu perkiraan pertama, ditulis ulang oleh Musa. Kedua, ditulis di era Salomo. Kenapa di era Salomo? Karena di era Salomo tulisan-tulisan sastra, produksi sastra itu sangat besar. Di zaman Salomo produksi sastra itu sangat luar biasa, koleksi sastra sangat luar biasa. Ya. Ada Pengkhotbah, Kidung Agung, Amsal, ya, itu sangat luar biasa sekali. Jadi kemungkinan Salomo di era Salomo, yang kemungkinan yang ketiga adalah di era pembuangan. Jadi ini sekitar tahun 1500, ini sekitar tahun 900, ini sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Kenapa pembuangan? Karena waktu itu ketika mereka dibuang, mereka sedang bertanya, mengapa kita menderita? Lalu mereka terinspirasi dengan kisah Ayub. Jadi mereka ingin mendapatkan satu pemahaman teologis tentang penderitaan. Kenapa kita bisa menderita? Oke lah, nenek moyang kita berbuat kesalahan, raja-raja kita berbuat kesalahan. Tapi kita kan tidak. Mungkin mereka bertanya seperti itu. Selama 70 tahun di Babel, mungkin mereka merenungkan itu. Dan memang kegiatan-kegiatan rohani di Babel selama 70 tahun memang sangat aktif. Karena itu bahkan Talmud, ya, Talmud itu juga Mishnah juga banyak diinspirasikan dari sana. Ya, dari abad ke-5 mereka tarik, mereka produksi. Pada tahun 225 dia terbitkan Mishnah, tahun 500 dia terbitkan Talmud. Nah, itu semuanya terinspirasi dari pembuangan, gitu. Dari masa pembuangan. Jadi ada 3 kemungkinan ini. Itu yang bisa kita katakan tentang tahunnya. Begitu. Tetapi secara iman kita bisa terima karena Yesus menerima ini, Yakobus menerima ini. Itu dasar kita juga menerimanya. Amin. Ya, Yehezkiel juga sebut ya. Nah, Yehezkiel juga sebut. Thank you. Ya udah ingatkan. Yehezkiel juga sebutkan. Artinya apa? Mereka familiar dengan Ayub. Mereka familiar. Karena bagi kita orang modern sangat sulit untuk tracing, untuk mentrace informasi atau data yang sampai sebelum Abraham ini kan. Wah, ini suatu tantangan yang luar biasa. Tapi saya sangat bangga dengan orang Kristen bersedia ditanya-tanya soal begini. Harus menelusuri jauh, bahkan sebelum Abraham ini. Aduh mak, ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita disuruh aja untuk mengeksplor sejarah nasional saja, kita sudah kelabakan. Nah ini sampai ke sini. Ditanya kita. Tapi kita bersyukur, transmisi verbal Yahudi itu sangat kuat. Orang Yahudi kuat mencatat. Mencatat dalam ingatan dan mencatat di dalam tulisan. Itu kekuatan orang Yahudi. Sejak abad kedua saja, orang Yahudi itu sudah tidak ada yang buta huruf. Jadi kuat sekali tradisi verbalnya itu sangat kuat. Transmisinya sangat kuat sekali. Kita bersyukur dengan itu. Makanya kita punya banyak catatan perjanjian baru, salinan perjanjian baru, bisa mencapai 5.000 salinan. Perjanjian lama, jangan bilang, bahkan sudah diterjemahkan di era Yesus dengan terjemahan Yunani. Luar biasa. Bahkan penemuan tahun 1948 dan seterusnya ada penemuan-penemuan lagi, tulisan-tulisan Laut Mati dari abad kedua sebelum Masehi. Ini luar biasa.
Ya. Seperti seorang India pernah mengatakan kepada seorang misionaris, ngapain kalian datang ke sini bawa kitab? Kami sudah punya banyak kitab, tetapi kitab kalian unik. Karena di situ banyak sejarah. Katanya. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena baik orang Yahudi maupun orang Kristen sangat kuat di dalam mencatat. Transmisi verbalnya sangat kuat sekali mencatat. Dan kita bersyukur kita mempunyai kitab ini bisa memberikan kita pemahaman tentang penderitaan. Nah, itu kira-kira tantangan-tantangan yang sulitnya yang di bagian akhir tadi. Tapi inti dari semua ini adalah agar kita memahami tentang penderitaan. Dan kita juga bisa berempati terhadap mereka yang menderita. Yang saya heran adalah kenapa teman-teman Ayub tidak memperhatikan bahwa hidupnya selama ini saleh. Kecuali kalau mereka melihat Ayub itu selama ini bajingan misalnya. Kalau Ayub selama itu bajingan, ya mungkin mereka bisa bilang itu karena dosa-dosa kamu. Kami melihat, kami menyaksikan. Tetapi yang sangat menyedihkan bisa dibilang begitu, mereka lihat Ayub baik-baik, tapi mereka berasumsi Ayub telah berbuat dosa. Harusnya mereka berempati, ya kan? Nah, tetapi apa yang mereka ngomongin ini menjadi satu penderitaan tambahan bagi Ayub. Sudah kehilangan harta, kehilangan istri, kehilangan kesehatan, tambah lagi kata-kata yang menuduh ya, lebih menyakitkan lagi seperti itu. Ya. Tetapi ini juga buat saya secara pribadi memberikan satu bayang-bayang tentang penderitaan Yesus. Walaupun tidak sama persis, penderitaan Yesus, dia menderita bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi karena penganiayaan dan untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, ini kita bisa pelajari juga di sini. Begitu. Nah, tetapi satu pertanyaan lagi yang mungkin cukup sulit adalah mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi? Nah, itu satu hal yang mungkin cukup sulit. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi? Begitu. Untuk membuktikan kesetiaan bisa juga, ya. Jika Tuhan baik, kenapa Dia mengizinkan hal itu terjadi? Mungkin itu yang jadi pertanyaan. Pertanyaan Ayub, mengapa orang-orang yang jahat justru mereka bisa sepertinya lebih bahagia? Hah? Betul, kedaulatan Tuhan. Tetapi ada penjelasan lebih lagi nggak tentang hal itu? Belajar dari Ayub, aku jadi bisa lihat mengenal kita akan Tuhan itu bukti kita setia. Mengenal kita akan Tuhan adalah bukti bahwa kita setia. Ya, jadi kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena kita mengenal Tuhan kita. Oke, bagus juga ya. Jadi kita mengasihi Dia karena kita kenal sama Dia. Ya, bagus juga ya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari kisah Ayub ini, kenapa Tuhan mengizinkan dia dicobai oleh iblis? Kalau kita lihat hasil akhirnya iman Ayub bertumbuh, bukan hanya karena ada semua, tapi semata-mata karena dia percaya kepada Tuhan. Dia trust kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Justru semakin membuktikan kualitas dia. Ya kan? Jadi ada satu keunggulan, benefit, keuntungan yang lebih. Gitu. Nah, inilah yang kita pernah bahas tentang compatible itu. Compatible. Salah satu kisah adalah kisah Yusuf. Kisah Yusuf, kalau kita lihat, dia dikatakan dibuang oleh saudara-saudaranya. Dan Yusuf bergantian mengatakan itu. Kadang-kadang dia bilang dibuang saudaranya,
kadang-kadang dia bilang dibuang oleh Tuhan. Artinya apa? Ini bisa terjadi sepertinya kompatibel, sepertinya keduanya melakukan. Kalau kita tanya, siapa yang mencobai Ayub? Kita bisa bilang iblis, tapi kita bisa juga bilang dalam tanda petik Tuhan. Kenapa? Tuhan mengizinkan. Sama dengan Yusuf. Kita bisa bilang saudaranya membuang dia, Tuhan membuang dia, dalam tanda petik. Pengkhianatan Yudas. Itu juga menjawab pertanyaan yang mengatakan bahwa Yudas adalah seorang yang baik. Kita berhutang kepada Yudas, karena Yudas maka Yesus disalib. Ada bahkan mengatakan Yudas lebih hero, lebih pahlawan daripada Yesus, karena Yudaslah yang mengakibatkan Yesus disalib. Kalian setuju? Pemikiran itu konyol sekali ya. Sangat konyol sekali. Kenapa? Karena buat Tuhan iblis tetap salah. Buat Tuhan saudara-saudara Yusuf tetap bersalah. Begitu juga dengan Yudas tetap bersalah. Tuhan tidak pernah bilang, karena Yudaslah maka Yesus mati di atas kayu salib. Yudas adalah pahlawan. Enggak pernah bilang gitu. Yang dikatakan adalah Yudas tetap bersalah, dia tetap berkhianat, tetapi apapun yang dilakukan jahat oleh orang, Tuhan tetap bisa memutar balikannya untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang dimaksud dengan kompatibel itu. Jadi apapun orang lakukan kepada kita dengan maksud jahat, Tuhan bisa memutar balikannya untuk mendatangkan kebaikan. Sama seperti iblis bermaksud jahat, tetapi Tuhan mendatangkan kebaikan bagi Ayub, bagi keimanannya, mendatangkan berkat bagi dia, dan lain sebagainya. Nah, ini juga memberikan satu keyakinan, kepercayaan diri kepada kita. Apapun yang dilakukan oleh orang lain, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan bisa datangkan kebaikan dan memutar balikkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya, menjadi satu confident buat kita. Kita tidak takut apa-apa. Apapun yang terjadi, God is in control. Tuhan mengontrol segala sesuatunya dan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini seharusnya bisa menghibur, memberikan semangat kepada kita. Jangan khawatir, jangan bersedih, jangan panik, jangan berpikiran negatif, percaya kepada Tuhan. Amin. Itu yang saya bisa bagikan. Tuhan memberkati.